sahabat Obras. Apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat meskipun ada keadaan-keadaan dan kita melihat keadaan di bangsa kita lagi apa ya? Kalau kata anak muda sih gini, ini lagi nggak baik-baik saja. Ya, ini bicara soal satu keadaan yang suara rakyatnya tidak didengar. Malah kalau rakyat bersuara, wakil rakyatnya ada yang justru balik menentang. Waduh, ini kan jadi panas suasananya. Nah, kejadian seperti ini ternyata bukan hal yang baru. Sebab ribuan tahun yang lalu Alkitab telah mencatat, ya, tepatnya di 1 Raja-Raja pasal 12. Ada cerita yang mirip banget dengan kisah di bangsa kita sekarang-sekarang ini. Nah, waktu itu Raja Salomo baru saja meninggal. Nah, anaknya naik takhta, jadi pergantian pucuk kepemimpinan. Kemudian, rakyat mulai datang dengan sebuah permohonan yang sederhana. Mereka berkata, ringankanlah beban kami. Kami ini susah, gitu ya. Nah, kalimat ini kan wajar. Keadaan masyarakat, bangsa Israel, ya, ini lagi susah, gitu ya. Ini wajar. Jadi rakyat minta hidupnya lebih ringan. Apa saja yang lebih ringan? Tentu saja pajaknya, harga-harganya, kebutuhan-kebutuhan pokok bisa tersedia, pendidikan semua bisa berjalan dengan baik. Nah, Raja Salomo adalah raja yang penuh hikmat, gitu ya. Dia adalah ayah dari Rehabeam, putra mahkota. Memang Salomo dikenal dengan raja yang bijaksana, tetapi di akhir pemerintahannya ia membebani rakyatnya dengan pajak yang benar-benar berat. Sehingga rakyat harus kerja mati-matian, kerja keras, kerja paksa. Nah, untuk apa rakyat disuruh kerja keras, pajak dinaikkan, untuk membiayai proyek-proyek megahnya, gitu ya. Ada proyek megah yang dibangun, gitu ya. Itu tentu saja istananya, ya. Ada juga yang bait Elohimnya mungkin diperbagus, kemudian bikin benteng-bentengnya, gitu ya. Jadi ketika Salomo meninggal, nah rakyatnya itu udah lelah, sudah letih dan berharap pada raja yang baru, Rehabeam, ada angin segar, yaitu pajak diturunin, dikurangi, sehingga beban mereka jadi ringan. Nah, kisah ini dicatat benar-benar merupakan sejarah Israel. Di pasal 12, jika kita baca ayat 1 sampai 24, peristiwa itu terjadi di Sikem. Ya, terjadi di Sikem. Jadi, rakyat itu datang dengan permohonan, kan ayahmu telah meninggal nih, Raja Salomo. Itu Raja Salomo itu telah memberatkan kami. Sekarang biarlah Tuanku meringankan pekerjaan yang berat ini. Ya. Itu sebabnya kami ini adalah rakyatmu, gitu ya. Sebenarnya ini kesempatan emas, sekali lagi kesempatan emas buat Raja baru Rehabeam untuk mengikat hati rakyatnya sehingga rakyat mencintai dia. Jadi memang seorang pemimpin itu yang dicintai rakyat adalah pemimpin yang mendengar suara rakyat dan turun ke rakyat, gitu ya, memperhatikan rakyatnya. Dan apa yang terjadi? Rehabeam kemudian memanggil penasehat atau tua-tua istana. Mereka berkata seperti ini, kalau tuanku raja hari ini menjadi hamba rakyatmu, dengarkanlah mereka, perhatikan mereka. Sebab mereka adalah rakyatmu, gitu ya. Jawablah mereka dengan lemah lembut, maka pasti mereka ada rakyat yang akan menjadi hambamu sampai selama-lamanya. Ini nasihat yang bijak. Ya, pemimpin yang mau melayani adalah justru pemimpin yang dicintai oleh rakyat. Namun, Rehabeam tidak berhenti untuk bertanya kepada orang-orang tua yang bijaksana. Dia
juga bertanya kepada teman-temannya yang masih muda. Dan justru teman-temannya yang masih muda, penasehat muda, ini orang-orang muda, menolak nasihat orang-orang bijak, orang-orang tua. Dan akhirnya dia mendengarkan nasihat teman-teman yang sebaya dengan dia. Dengan suara kesombongannya, ya, anak-anak muda itu berkata kepada Rehabeam, ya katakan pada masyarakat, kepada bangsa ini, penduduk ini, bilang bahwa jari kelingkingmu itu lebih besar dari pinggang ayahmu. Wah, sombong banget gitu ya. Bahwa jari kelingkingnya Raja Rehabeam yang baru itu lebih besar dari pinggang ayahnya Salomo. Jadi kalau ayahnya Salomo menghajar masyarakat dengan cambuk atau cemeti, maka engkau akan menghajar rakyatmu dengan cambuk yang ujungnya berduri-duri dari besi. Dan ini didengar oleh Rehabeam. Nasihat yang model begini didengar dan dia mengangguk-anggukkan kepalanya. Keangkuhan mulai naik ke atas kepalanya. Dan kemudian dia memanggil para pemimpin Israel dan bicara seperti ini. Katakanlah kepada rakyat, jari kelingkingku, kelingking ini kelingkingnya, yang paling kecil di tangan kita, lebih besar dari pinggang ayahku. Kalau ayahku menghajar kamu dengan cambuk, aku akan menghajar kamu dengan cambuk berduri besi. Nah, ini disampaikan kepada masyarakat gitu. Dan jawaban keras daripada Rehabeam itu melukai hati rakyatnya. Jadi ketika rakyat itu datang kembali dan kemudian mereka berkata, "Mengapa engkau menambah beban kami?" gitu. Menambah tekanan kepada kami. Terjadilah kerusuhan, kericuhan. Disinilah api mulai menyala. Ya, pecahnya kerajaan Israel sedang terjadi. Dan kalau kita baca di ayat 16 sampai 24, mendengar jawaban itu, rakyat itu marah besar. Mereka berkata, apakah bagian kita pada Daud ayahmu? Tidak ada lagi kah warisan bagi kami pada anak-anak kami? Waduh, ya. Dan mereka pulang dengan kemarahan. Yerobeam seorang bekas pengawal Raja Salomo, ya. Jadi di situ ada seorang yang bernama Yerobeam, seorang bekas pegawainya Raja Salomo yang sebelumnya sudah bernubuat. Dia berkata dia akan memimpin 10 suku Israel. Dan dia akhirnya muncul sebagai tokoh perlawanan. Dan benar, 10 suku Israel di utara itu menolak Rehabeam dan mengangkat Yerobeam untuk menjadi raja. Jadi, hanya Yehuda dan Benyamin yang tetap setia kepada kepemimpinan Rehabeam. Hasil akhirnya kita pun bisa menduganya. Kerajaan yang tadinya bersatu di bawah Daud dan Salomo terpecah menjadi 2. Kerajaan Israel di utara dengan 10 suku dipimpin Yerobeam, dan kerajaan Yehuda di selatan 2 suku, Yehuda dan Benyamin, tetap di bawah Rehabeam. Nah, ini menjadi pelajaran besar bahwa satu, kesombongan pemimpin melahirkan perpecahan. Semua mau pemimpin apa aja deh. Apa saja di tingkat manapun. Intinya, kesombongan seorang pemimpin bisa melahirkan perpecahan. Yang kedua, ketulusan mendengar bisa menjaga persatuan. Ayo dengar nasihat. Dengar kata-kata bijak. Ada orang-orang yang pengalaman, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk bicara. Dengarkan mereka. Sebab ketulusan mendengar itu bisa menjaga persatuan. Yang ketiga, sekali bangsa ini pecah, itu luka itu nggak bisa disembuhkan. Israel terbagi 2, utara dan selatan. 10 suku dan 2 suku. Dan tidak pernah bersatu lagi sampai dihancurkan oleh bangsa-bangsa asing. Jadi bro, sahabat Obras, perpecahan Israel bukan sekedar soal pajak, bukan soal harus kerja keras, tapi tentang hati seorang pemimpin yang menolak mendengar rakyatnya sendiri
itulah yang sangat disayangkan. Wah, gitu ya. Jadi hari ini ketika suara rakyat diabaikan, jangan berlarut-larut. Belajar dari kisah Rehabeam dan Yerobeam yang tidak mendengarkan suara rakyatnya. Sahabat Obras, mari kita bahas kembali dengan relevansinya untuk Indonesia. Ya, jadi kisah tadi Rehabeam adalah sebuah contoh yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Ya, akhirnya terpecah gara-gara itu tidak mendengarkan suara rakyat. Dan keputusan pemimpinnya itu akan berpengaruh besar terhadap kemajuan negerinya. Jadi saat ini bangsa kita pun sedang menghadapi keresahan karena ada isu pajak, biaya hidup, terus ada undang-undang yang belum disahkan, RUU rancangan undang-undang yang perlu disahkan, kemudian ada banyak yang menginginkan perubahan terjadi gitu ya di politik sosial dan di mana-mana saja. Jadi suara rakyat yang sering dianggap keluhan, ini dengar ya, suara rakyat yang sering dianggap sebagai keluhan, padahal itulah jeritan hati yang harus didengar. Jadi bukan sekadar keluhan, ngeluh-ngeluh, enggak. Itu jeritan hati yang harus didengar. Berapa banyak orang sudah payah hidupnya, bertahan hidup dengan keadaan yang seperti itu, dengan gaji yang minim, dia berusaha hidup. Sementara ada orang yang penuh dengan kesuksesan, kemakmuran, berfoya-foya. Jika pemimpin lebih mementingkan gengsi dan kuasa daripada kesejahteraan, maka yang lahir adalah kegaduhan sosial, perpecahan, dan hilangnya kepercayaan. Ya, gitu ya. Tapi ya saya bersyukur di negeri kita juga ada banyak pemimpin yang sayang sama rakyatnya, yang turun nolong rakyatnya, yang dengar suara rakyatnya, dan ikut keluarkan air mata menangis dengar kisah-kisah rakyatnya, dan dia tidak sungkan untuk mengulurkan tangannya. Jadi, poin yang ketiga saya ingin bicara soal pesan damai bagi kita. Kita belajar dari sejarah Israel, perpecahan bukanlah solusi, melainkan luka panjang sebuah bangsa. Nah, ini nasihat buat pemerintah. Bijaksanalah mendengar suara rakyat, karena suara rakyat adalah bagian dari suara Tuhan yang harus diperhatikan. Nah, itu ya. Suara rakyat adalah suara Tuhan gitu ya, istilah seperti itu. Jadi untuk anggota dewan, semua teman-temanku, ya, semua yang menjadi wakil rakyat, ayo bijaksana mendengarkan suara rakyat. Terus ada Amsal, kitab Amsal pasal 29 ayat 4. Dengan keadilan seorang raja itu mengokohkan ya negerinya. Jadi negeri itu kokoh dengan keadilan. Dan apalagi dikatakan oleh ayat ini, tetapi yang memeras gitu ya, memeras. Yang memeras, waduh ini kata memeras. Orang-orang yang berlaku salah justru yang akan meruntuhkan negeri. Amsal 29 ayat 4 gitu ya. Ini nasihat buat teman-temanku, saya juga sebagai rakyat WNI, warga negara Indonesia, NKRI harga mati. Mari kita menyampaikan inspirasi dengan damai, tidak dengan kebencian atau kekerasan. Doakan para pemimpin agar mereka punya hikmat, apalagi sampai menjarah gitu, bakar-bakar, merusak. Ya, ini untuk teman-teman, untuk rakyat kita, dan sekali lebih spesifik untuk gereja dan orang-orang percaya. Jadilah garam dan terang. Jangan ikut memperkeruh keadaan dengan ujaran kebencian, melainkan mari menghadirkan doa, damai, dan suara kebenaran itu harus disampaikan. Nah,
Jadi kisahnya pada masa Rehabeam ini kayaknya kondisinya sekarang lagi teriak-teriak ini rakyat kita ya. Sama seperti Israel dulu lagi teriak-teriak, tolong jangan mencekik kami kembali dengan kesulitan sehingga kami menjadi miskin. Wakil rakyat malah bilang, lah kalau nggak suka silahkan keluar. Iya, ada bahasa-bahasa kasar yang keluar ke rakyat atau kata-kata yang bikin rakyat tambah panas. Padahal nih ya, DPR itu singkatannya dari Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya harusnya mewakili rakyat, bukan menantang rakyat. Ya, Abraham Lincoln pernah bicara seperti ini. Pemerintahan yang terbaik adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, kalau wakil rakyat menutup telinga lalu melawan suara rakyat, itu berarti melawan mandatnya sendiri. Juga dituliskan dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut. Jadi perkatakan suara dengan lemah lembut gitu ya. Itu meredakan kegeraman. Jadi kalau ada orang marah, ayo ya bicaralah, menjawab dengan lemah lembut. Tetapi perkataan yang pedas, yang kasar, yang pedas, itu justru membangkitkan amarah. Kita bayangkan kalau DPR menjawab dengan hati, bukannya dengan tantangan, pasti suasana akan lebih adem. Rakyat memang butuh didengar. Tapi jangan lupa, rakyat juga harus menyampaikan suara dengan damai. Mari bicara untuk didengar, tetapi suarakan dengan damai. Kalau dua-duanya keras, yang muncul hanya kegaduhan, bukan solusi. Jadi kuncinya apa ini? Kalau begitu, pemimpin rendah hati, rakyat tetap bersatu dalam kehangatan. Wah, keren ya. Dalam damai. Apa yang kita dapatkan dari obrolan kita? Insight-nya apa? Jadi begini. Pemimpin yang mendengar akan mempertahankan persatuan. Jadi negeri ini kalau mau bersatu, kesatuan negara Republik Indonesia, ayo para pemimpin, wakil-wakil rakyat mau mendengar. Sebab itu akan mempertahankan persatuan. Pemimpin yang menantang rakyat justru membuka pintu perpecahan. Bangsa kita tidak runtuh karena serangan dari luar. Nggak, kita bukan sedang diserang dari luar sekalipun ada yang berkata, wih, ada negara asing yang ikut membuat kegaduhan. Tidak. Ya, tetapi bangsa kita ini mengalami ini karena kita sendiri saling menantang, gitu ya. Saling nantang, gitu ya. Nah, sebagai penutup nih ya, Sobat Obras, mari kita belajar dari kegagalan Israel, perpecahan Israel. Jangan sampai Indonesia terpecah hanya karena telinga dan hati yang tertutup. Ya, gara-gara dengar, telinga dan hati yang tertutup. Para pemimpin, mari perlu mendengar ketika rakyat berbicara. Mari kita perlu berdoa dan kita semua perlu menjaga damai. Sobat Obras, Mahatma Gandhi pernah berkata seperti ini. Tidak ada jalan menuju damai. Karena damai adalah jalannya. Jadi tidak ada jalan menuju damai. Karena sebenarnya damai itu adalah jalannya itu. Jadi mari kita jaga bangsa ini dengan hati yang mendengar dan suara yang membawa berkat, bukan perpecahan. Ya, Israel pecah bukan karena musuh dari luar, tapi karena pemimpin menantang rakyatnya sendiri. Indonesia pun harus belajar. Jangan sampai telinga tertutup, hati keras, dan mulut yang menantang membuat bangsa ini terpecah. Ya, mari kita jaga damai, belajar mendengar, dan tetap bersatu, karena Indonesia terlalu berharga untuk dipecah oleh kesombongan. Ya, Indonesia terlalu berharga untuk dipecah oleh kesombongan. Jaga perdamaian, belajar untuk mendengar, dan tetap bersatu.
Salam Obras, obrolan santai tapi bikin hati kita lebih dewasa. Tuhan memberkati Indonesia. Amin.